Rangkuman IPS tema 9 kelas 5 subtema 1. Kali ini untuk IPS dibedakan antara subtema 1 dengan subtema yang lain, karena pada subtema 1 membahas KD 3.1 yaitu tentang letak geografis dan pengaruhnya terhadap kegiatan masyarakat, sedangkan pada subtema yang lain membahas KD 3.3 letak geografis. Geografis, geo artinya bumi, grafis artinya gambaran. Jadi letak geografis artinya letak sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia adalah di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis Indonesia ini sangat strategis. Letak astronomis. Selain letak geografis yaitu letak sebenarnya di permukaan bumi, kita akan pelajari tentang letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, berdasarkan garis khayal. Jika kita cari sebenarnya di permukaan bumi tidak ada garisnya ya, karena hanya untuk memudahkan menentukan letak suatu tempat. Lalu apa sih garis lintang dan apa itu garis bujur? Nah, misalnya ini gambar bumi. Di tengah-tengahnya kita coba garis. Nah, garis yang membagi bumi menjadi dua belahan bumi utara dan selatan itu disebut garis lintang. Garis lintang 0 derajat atau yang membagi bumi pas menjadi dua bagian pas di tengah-tengah bumi itu adalah garis khatulistiwa. Kota di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa adalah kota Pontianak. Sedangkan di atas garis khatulistiwa itu disebut lintang utara. Jadi di atasnya 0 derajat, nanti ada 1 derajat lintang utara, 2 derajat lintang utara, 3 derajat lintang utara, dan seterusnya. Sedangkan di daerah bawah atau selatan garis lintang 0 derajat disebut garis lintang selatan. Jadi di bawah 0 derajat itu ada 1 derajat lintang selatan, 2 derajat lintang selatan, dan seterusnya. Sedangkan garis bujur ini adalah garis yang membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris, yang selisihnya 7 jam dari waktu Indonesia Barat. Sebelah barat garis bujur 0 derajat disebut garis bujur barat. Jadi di baratnya garis bujur 0 derajat itu ada 1 derajat bujur barat, 2 derajat bujur barat, 3 derajat bujur barat, dan seterusnya. Sedangkan yang berada di sebelah timur garis bujur 0 derajat disebut garis bujur timur. Ada 1 derajat bujur timur, 2 derajat bujur timur, dan seterusnya. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas paling utara Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, itu berada di Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Batas paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan, berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Batas paling barat 95 derajat bujur timur, berada di kota Sabang, Nangro Aceh Darussalam. Dan batas paling timur adalah 141 derajat bujur timur, berada di kota Merauke, Papua. Inilah peta dari Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi Indonesia berada di daerah khatulistiwa.
mengakibatkan Indonesia beriklim tropis. Hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Beda dengan negara-negara lain yang berada di utara atau selatannya Indonesia, itu berarti berada di iklim subtropis, mengalami 3 atau 4 musim. Sedangkan yang berada di daerah kutub itu mengalami iklim kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, beriklim kutub. Indonesia berdasarkan letak garis bujur terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di sini terdapat rentang selisih 46 derajat. Jadi 141 kita kurangi 95, ada 46 derajat bedanya. Padahal satu putaran penuh bumi itu ada 360 derajat. Jika kita bagi 24 jam, hasilnya 15 derajat. Sehingga setiap 15 derajat itu perbedaan waktunya adalah 1 jam. Karena di Indonesia terdapat rentang 46 derajat, kita bagi 15 derajat tadi, sehingga terdapatlah 3 daerah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau disingkat WIB. WIB ini lebih 7 jam daripada Greenwich Mean Time. Dari Inggris, kalau Inggris pukul 12 malam, kita di wilayah waktu Indonesia Barat itu sudah pukul 7 karena selisihnya 7 jam lebih cepat waktu Indonesia Barat, lebih cepat kita. Daerah-daerah yang berada di waktu Indonesia Barat antara lain Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah yang kedua adalah wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA yang selisihnya 8 jam dari Greenwich Mean Time. Daerah-daerah yang terletak di daerah waktu Indonesia Tengah antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah waktu yang terakhir di Indonesia adalah waktu Indonesia Timur atau WIT, yang selisihnya adalah 9 jam lebih cepat daripada Greenwich Mean Time, yang termasuk wilayah waktu WIT antara lain Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Inilah pembagian waktu di Indonesia. Penampakan alam atau bentang alam Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Kita bahas dulu wilayah daratan. Wilayah daratan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dataran rendah, jika ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Digunakan biasanya untuk permukiman, industri, dan pertanian. Yang kedua, dataran tinggi, yang ketiganya di atas 200 meter di atas permukaan laut. Para penduduk di dataran tinggi ini bekerja di perkebunan dan di sektor pariwisata. Gunung adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Gunung berapi yang masih aktif di Indonesia yaitu Semeru, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Sinabung, dan lain-lain. Penampakan alam wilayah daratan berikutnya yaitu pantai. Pantai adalah perbatasan laut dan daratan. Biasanya digunakan untuk mencari ikan, tambak udang, wisata, dan lain-lain. Pegunungan adalah rangkaian gunung. Dan yang terakhir, wilayah daratan berikutnya adalah tanjung. Daratan yang menjorok ke laut. Contohnya Tanjung Perak di Jawa Timur, Tanjung Priok, dan lain-lain. Penampakan alam atau bentang alam Indonesia wilayah perairan terbagi menjadi beberapa bagian, yang termasuk wilayah perairan antara lain sungai, yaitu aliran air dari mata air ke laut. Di Indonesia, sungai yang terkenal antara lain Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Bengawan Solo, dan lain-lain. Laut
Laut adalah perairan yang sangat luas, airnya asin. Laut Jawa, Laut Flores, dan lain-lain. Danau. Danau adalah genangan air luas yang dikelilingi daratan. Contoh di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Tempe, dan lain-lain. Selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Bali yang berada di antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Selat Madura yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Selat Sunda yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan lain-lain. Wilayah perairan yang terakhir adalah Teluk, yaitu bagian laut yang menjorok ke daratan. Contohnya Teluk Bayur di Sumatera dan lain-lain. Adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam. Jadi, kegiatan masyarakat itu juga terpengaruh oleh kenampakan alam di sekitarnya. Misalnya, mata pencarian penduduk yang berada di wilayah pantai dan di pegunungan tentu saja berbeda. Kalau di pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, kalau di pegunungan biasanya berkebun. Pakaian yang dikenakannya pun berbeda. Kalau di daerah dataran rendah berbeda dengan yang di dataran tinggi, karena udaranya pun berbeda. Jika di daerah yang panas, otomatis menggunakan pakaian dari bahan katun yang menyerap keringat. Sedangkan yang berada di wilayah yang dingin menggunakan pakaian yang tebal. Bentuk tempat tinggal, peralatan rumah tangga, dan makanan pun berbeda, tergantung kenampakan alam wilayah masing-masing. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kata mutiara kita kali ini dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Maka marilah kita memajukan pendidikan Indonesia. Selamat belajar.